Halo semua, perkenalkan nama saya Budha di episode Wadah Suara dengan nomor NIM 24095111017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi terkait brucellosis pada sapi. Yang dimana penyakit ini merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri genus Brucella yang dapat menginfeksi berbagai jenis hewan seperti sapi, kambing, domba, babi, serta manusia. Pada sapi sendiri dikenal sebagai brucellosis bovina, penyebab utamanya yaitu Brucella abortus. Penyakit ini bersifat zoonosis yang dapat menular ke manusia, menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai indolent fever, yang dimana ini termasuk demam Malta. Brucellosis menyebabkan kerugian besar bagi peternak karena menimbulkan penyakit reproduksi menular ditandai dengan abortus atau keguguran, retensi plasenta, penurunan fertilitas, dan juga infertilitas pada hewan betina. Pada hewan jantan, infeksi dapat menyebabkan orsitis atau radang testis dan juga peneluran kualitas sperma. Nah, permasalahan di Indonesia banyak sekali. Brucellosis ini masih menjadi masalah serius di beberapa daerah, terutama wilayah yang populasi sapi perah dan sapi potongnya lumayan padat dan sistem biosecurity-nya kurang baik. Beberapa permasalahan pokok dan pengendalian brucellosis seperti minimnya kesadaran peternak karena peternak belum mengenal apa sih brucellosis dan juga cara penanganannya, kesulitan eradikasi, dan juga mobilitas hewan tanpa karantina. Hewan-hewan ini dilepas liarkan dan juga berhubungan dengan kesadaran masyarakat karena brucellosis sendiri merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular ke manusia. Nah, di sini ada pun kasus di Desa Berwangin, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, yang dimana peternak melaporkan seekor sapi bale betina berumur 4 tahun ini mengalami abortus dan atau keguguran sebanyak 1 kali. Nah, peternak menunjukkan bahwa beberapa kali sapi lainnya di peternak ini pernah mengalami abortus. Nah, sehingga dilakukan pemeriksaan klinis mendapatkan hasil suhunya 38 derajat Celcius termasuk rentan normal, pernapasannya 28 kali per menit. Nah, dilakukan palpasi rektal memperoleh hasil ukuran ovarium kiri dan kanan sama, ovarium tidak dimuat corpus luteum, cornua uterusnya simetris, dan juga mukosa pada vagina berwarna pink rose dan sedikit lendir, dan juga persediaan kaki tidak mengalami pembesaran. Nah, sehingga selanjutnya dilakukan pemeriksaan Rose-Beckel test, yang dimana pemeriksaan ini untuk memastikan penyebab abortus. Dilakukan pemeriksaan RBT, di mana sel darah dalam vena jugularis diambil sebanyak 2, sampai 5 mm, yang dimana ini kemudian serum dipisahkan dan disimpan pada tabung Eppendorf, yang dimana penyugihan ini mengikuti prosedur euthanasia manual, yang dimana 25 mikroliter serum dicampurkan dengan 25 mikroliter antigen di atas plate dengan memperoleh hasil yang menunjukkan reaksi agglutinasi ringan senilai +1, yang dimana ini menandakan infeksi Brucella abortus sebagai penyebab abortus pada sapi tersebut. Nah, agen yang diduga penyebab pada abortus pada kasus ini yaitu disebabkan oleh Brucella abortus. Ini termasuk bakteri gram negatif berbentuk Coccobacillus kecil berukuran 0,5 sampai 0,7 mikrometer. Seperti pada gambar di bawah mikroskop, ini termasuk bakterinya yang dimana tidak berspora, tidak berkapsul, tidak bermuatan, dan bersifat aerob fakultatif intraseluler yang memiliki karakteristik seperti hidup berkembang biak dalam makrofag dan sel retikulodelial, yang dimana ini termasuk bakteri yang sensitif terhadap panas, sinar matahari langsung, dan juga disinfeksi seperti fenol, formalin, dan juga NaOH. Dapat bertahan di lingkungan yang lembab atau dingin hingga beberapa bulan, misalnya pada tanah, urin, kelenjar susu, dan juga bahan abortus, dan juga mampu menghindari sistem imun inang karena hidupnya intraseluler. Nah, adapun mekanisme penyakit untuk menginfeksi sapi dimulai dari masuknya bakteri, yang dimana Brucella abortus masuk ke dalam tubuh sapi melalui mulut, saluran reproduksi, atau luka kulit. Selanjutnya, virus ini berkembang menginfeksi awal. Bakteri menginfeksi sel makrofag dan berkembang biak di dalam untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, pembesaran dalam tubuh di mana dari tempat infeksi, bakteri menyebar melalui limfa dan juga darah menuju organ-organ uterus dan plasenta serta kelenjar susu. Selanjutnya, bakteri ini menginfeksi pada organ reproduksi, di mana di plasenta bakteri tumbuh cepat karena adanya erythritol, yang dimana penyebab radang plasenta
yaitu juga kematian janin. Selanjutnya, terjadinya abortus dan penularan, yang dimana akibat infeksi ini terjadinya abortus trimestri akhir, yang dimana bakteri keluar bersama dengan cairan abortus, susu, dan juga urin, mencemari lingkungan dan menularkan penyakit ke hewan-hewan lainnya maupun bisa juga ke manusia. Cara penularan penyakit ini, yang dimana bakteri ini bisa menular melalui beberapa jenis penularan, termasuk kontak langsung, melakukan melalui luka atau mukosa, inhalasi aerosol, dan juga inseminasi buatan, serta pencernaan, serta transmisi vertikal, yang dimana kontak langsung bisa terjadi bila sapi sehat bersentuhan dengan cairan tubuh sapi yang terinfeksi cairan seperti janin, plasenta, susu, dan juga cairan vagina. Melalui luka, nah bakteri ini lewat luka terbuka atau selaput lendir. Inhalasi aerosol, menghirup partikel udara mengandung bakteri lingkungan yang terkontaminasi. Melalui inseminasi buatan, yang dimana penularan melalui semen atau alat inseminasi yang terkontaminasi. Pencernaan bisa melalui pakan, air, dan juga susu yang terkontaminasi Brucella. Yang terakhir, transmisi vertikal, yang dimana penularan dari induk ke anak melalui plasenta saat pasca kelahiran. Nah, adapun gejala-gejala umum, yang dimana penyakit atau bakteri Brucella ini memiliki gejala umum seperti abortus atau keguguran. Terjadi terutama pada trimester akhir kebuntingan yang merupakan tanda paling khas penyakit ini. Yang kedua ada resistensi plasenta. Setelah keguguran, plasenta sulit keluar dan tertinggal dalam rahim. Adapun peradangan rahim, infeksi ini menyebabkan radang pada rahim, menimbulkan keputihan dan gangguan kesuburan. Selanjutnya ada penularan kesuburan atau infertilitas, yang dimana sapi betina sudah sulit bunting kembali, sedangkan jantan mengalami radang testis dan juga penularan kualitas sperma. Selanjutnya ada gejala seperti penularan produksi susu, yang dimana susunya berkurang dan terkadang disertai dengan infeksi pada kelenjar susu. Adapun gejala-gejala umum tampak seperti lemah, nafsu makan menurun, dan kadang demam ringan terutama pada fase penyakit akut. Supaya kita bisa mengendalikan dan juga mencegah penyakit ini, perlu kita pahami dan lakukan sebuah vaksinasi, yang dimana dilakukan pada sapi betina muda dengan vaksin Brucella abortus strain S19 atau RB51 untuk mencegah infeksi yang menekan penyebaran penyakit. Perlu diadakan biosecurity, yang dimana menjaga kebersihan kandang, alat, dan lingkungan memakai APD saat menangani bahan abortus, serta memusnahkan jaringan terinfeksi dengan benar. Selanjutnya bisa kita melakukan pemeriksaan dan juga karantina, dilakukan uji serologi rutin, mengisolasi sapi baru, dan memisahkan atau memotong sapi yang positif agar tidak menular ke ternak-ternak atau sapi-sapi lainnya. Selanjutnya bisa melakukan pengawasan penggerakan ternak, di mana mengontrol lalu lintas sapi antar wilayah, memastikan ternak memiliki sertifikat kesehatan. Yang terakhir bisa melakukan penjagahan pada manusia. Nah, tindakan ini untuk tidak mengonsumsi susu mentah, menggunakan sarung tangan dan masker, serta meningkatkan edukasi peternak tentang bahaya zoonosis brucellosis. Nah, yang terakhir kita menyimpulkan dan juga memberikan saran kepada teman-teman, penyakit menular akibat Brucella abortus yang mengalami sistem dan menyerang sistem reproduksi sapi, menyebabkan abortus, infertilitas, dan juga penurunan produksi susu, serta dapat menular ke manusia. Nah, karena itu, bakteri ini dapat bertahan dengan lama di lingkungan sekitar, dan pengendalian perlu dilakukan secara berkelanjutan serta vaksinasi yang rutin, kebersihan kandang, karantina hewan baru, dan juga penggunaan alat pelindung diri, edukasi peternak, dan pemeriksaan kesehatan hewan teratur juga penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan hewan maupun manusia. Sekian penjelasan tentang brucellosis dan pemaparan materi kasus dari saya. Saya tutup dengan terima kasih.